Selamat datang teman-teman semua di kanal YouTube saya. Saya Reza, dan pada video kali ini sangat beruntung saya kedatangan teman saya, kolega saya, mentor saya, Dr. Eka Haryanti Zain, SPKJ, PhD. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai suatu tema, yaitu wanita di bidang STEM, gitu, ya kan? Kenapa ini sangat penting? Karena untuk menunjang suatu bangsa itu sebenarnya STEM itu harus dibesarkan, gitu. Nah, untuk di bidang STEM itu sendiri, bukan kontribusinya sih, jumlah wanita yang bekerja dan memiliki karir di bidang STEM itu masih sedikit sekali. Itu di Indonesia, dan juga di negara lain juga hal yang sama, tapi di Indonesia sendiri tuh sudah jauh kurang sekali dibandingkan negara-negara tersebut, gitu. Nah, Dr. Eka ini adalah salah satu saintis yang sekarang alhamdulillahnya ya bekerja sebagai asisten profesor di salah satu universitas di Jepang. Oke, without further ado, saya akan memberikan kesempatan ini buat Dr. Eka untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Dr. Reza sudah memperkenalkan saya dan sudah mengundang saya untuk berada di podcast Reza Show kali ini, dan saya sangat berbahagia untuk bisa hadir hari ini. Dan mungkin awalnya saya ingin memperkenalkan diri saja dulu. Jadi seperti tadi sudah diperkenalkan, saya Eka Haryanti Zain. Sehari-hari saya bekerja sebagai researcher di sini, dan juga sebelumnya di Indonesia saya adalah seorang psikiater. Dan untuk riset kali ini di Niigata, saya fokus pada riset kesehatan mental perempuan, terutamanya pada ibu hamil. Yes. Oke, riset tentang kesehatan mental perempuan pada ibu hamil, dan dulunya juga waktu di Indonesia bekerja sebagai psikiatris, sekarang juga bekerja sebagai psikiatris juga masih. Ya, jadi clinician dan juga scientist gitu. Kira-kira perbedaan dari kedua karir ini seperti apa itu, Dr. Eka? Ya, kalau dari pengalaman pribadi saya ya, menjadi seorang klinisi, saya merasa mendapatkan satisfaction ketika saya bisa memberikan manfaat kepada klien ataupun pasien saya. Dan dengan beberapa teknik terapi tertentu, utamanya ketika di ruang praktik, saya sering menggunakan teknik-teknik psikoterapi, yaitu memberikan terapi bicara kepada klien ataupun pasien untuk kemudian membuat beban ataupun misalnya kesulitan emosional ataupun mental yang dialami klien itu menjadi lebih ringan. Dan ketika psikoterapi saya lakukan, di situ saya juga merasakan adanya keterhubungan dengan klien, dan dengan melakukan interpersonal treatment seperti ini, saya merasa menjadi klinisi itu suatu anugerah tersendiri karena saya bisa membantu orang per orang secara individu. Bedanya ketika saya bekerja di bidang riset, ya, di science secara general, itu saya merasakan manfaatnya lebih ke orang banyak. Jadi pada saat saya melakukan riset, kemudian mempublikasi riset tersebut, dibaca oleh banyak audiens akademik, dan itu membuka wawasan baru misalnya, atau pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang riset yang saya kerjakan, sehingga secara tidak langsung itu berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dalam satu bidang ilmu tertentu. Jadi manfaatnya ke saya, dan menurut saya ke akademik secara keseluruhan. Oh, jadi yang bisa ditarik dari jawaban Dr. Eka adalah kalau riset itu tidak hanya bermanfaat kepada diri sendiri, tapi juga dia lebih ke scalable gitu kan, mencakup kepentingan dari orang banyak. Ya, kan? Betul sekali Dr. Esa. Nah, kalau gitu karena saintifik ini bisa mencakup kepentingan orang banyak nih. Dan biasanya riset-riset itu memang sangat diperlukan untuk itu yang tadi menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam suatu daerah,
suatu negara seperti itu. Nah, untuk sekarang kan bekerjanya di Jepang gitu ya kan. Ketika kita bandingkan nih ekosistem penelitian atau riset-riset antara Jepang dan Indonesia. Pertama yang mau saya tanyakan, kenapa pilih Jepang? Kemudian yang kedua, apa perbedaannya ekosistem yang ada di Indonesia dan juga Jepang? Iya, mungkin saya secara tidak langsung memilih Jepang ya, kan. Dan Jepang ini mungkin Jepang yang memilih saya. Wah, Jadi jalan nasib ya, takdir yang membuka peluang untuk saya bisa mengambil PhD study di Jepang pada waktu itu, dan begitu selesai ada peluang terbuka untuk postdoc, sehingga ini kesempatan yang sangat baik untuk bisa berkontribusi lebih banyak di bidang sains. Kemudian setelah masuk di dalamnya, saya merasa memang ada perbedaan yang cukup signifikan ketika mengerjakan riset di Jepang dengan mengerjakan riset di hometown kita, di tanah air kita tercinta Indonesia. Jadi di Jepang tentu pendanaan riset sangat besar, ya. Kita bisa melakukan berbagai macam riset yang kita inginkan, mulai dari yang wet lab sampai yang riset ke komunitas dengan skala mungkin ribuan bahkan puluhan ribu samples. Dan di Indonesia ini masih sulit dilakukan karena pendanaan untuk riset ataupun pendidikan itu sendiri masih sangat kurang. Sehingga di sini kita bisa melihat prioritas dari kedua negara mungkin cukup berbeda, di mana Jepang itu negara maju sehingga prioritas untuk riset untuk memajukan negaranya lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang masih berkembang. Tentunya negara yang berkembang mungkin memberikan lebih banyak prioritas pendanaan ke misalnya bagaimana mengempower bisnis-bisnis baru, ataupun lebih banyak ke hal-hal logistik ataupun kesehatan, tetapi masih kurang di riset. Jadi itu yang saya rasakan perbedaannya, terutama dukungan untuk melakukan riset itu sendiri ya. Dukungan sangat banyak, fasilitas sangat canggih dan sangat memadai di Jepang dibandingkan dengan di Indonesia. Iya, sangat setuju sekali. Apalagi di Jepang sebagai mahasiswa saja kita sudah disupport dengan begitu besarnya support, tidak hanya support dari pendidikan atau akademik dan juga support funding juga kan. Benar banget. Iya. Dan bukan maksud saya untuk mendiskreditkan riset yang ada di Indonesia, tapi apalagi kita berada di ruang lingkup kesehatan psikiatri kan, pendidikan jiwa. Nah, untuk pendidikan jiwa itu sendiri, jadi teman-teman, itu nih dari kisah saya dan bagaimana saya melihat riset di Indonesia juga, apalagi di bidang psikiatri ya. Karena psikiatri mungkin ini, jadi karena kita negaranya masih berkembang kan, dan karena negara berkembang tersebut kita memiliki funding yang lumayan terbatas nih. Karena terbatas artinya sumber-sumber dana yang ada itu hanya dialirkan kepada suatu daerah di mana daerah tersebut banyak masalahnya kan. Contohnya penyakit-penyakit infectious. Nah, untuk dana-dana riset itu kayaknya kalau dari pengalaman saya yang saya lihat itu lebih banyak ke penyakit-penyakit infectious. Kalau psikiatri mungkin sekarang urgensinya masih belum ada kali ya. Jadi agak sulit juga untuk mengembangkan riset di bidang psikiatri di Indonesia menurut saya. Bagaimana menurut Dokter Eka terkait dengan pendapat ini? Iya, saya setuju dalam hal ini bahwa pendanaan ke bidang riset di psikiatri masih kurang dibandingkan dengan penyakit infeksi. Karena mungkin juga secara incidence dan prevalence, morbiditas dan mortalitasnya lebih tinggi untuk bidang infectious disease. Dan untuk psikiatri bukannya tidak urgent menurut saya, karena kalau kita lihat justru WHO itu sudah melaporkan bahwa depresi adalah penyakit yang
menurunkan produktivitas, dan itu penyakit kedua terbanyak gitu setelah serangan jantung. Ya. Jadi sayangnya depresi masih dilihat sebagai bukan suatu gangguan medis terkadang ya. Iya. Apalagi banyak masyarakat di Indonesia yang masih mengatakan, kalau kamu depresi kamu pergi liburan aja, Iya. dan seterusnya seperti itu. Jadi ini belum mendapatkan perhatian yang lebih banyak secara sains. Dan terlebih angka kejadian suicide atau bunuh diri juga dalam beberapa tahun terakhir meningkat. Kemudian angka kejadian adiksi atau ketergantungan terhadap zat, obat-obatan terlarang maupun alkohol, juga beberapa tentang ketergantungan yang dalam hal bukan zat ya, seperti internet game addiction ataupun judi online. Banyak banget sekarang masyarakat Indonesia yang kegandrungan atau mungkin sudah kecanduan ya judi online, dan itu membuat masalah kesehatan mental lebih pelik lagi. Nah, riset di bidang ini sebenarnya urgent, tetapi sayangnya kurang mendapatkan perhatian. Iya. Ya, mungkin dipikirnya kalau belum mengancam jiwa atau mengancam nyawa itu belum urgent. Iya, Tapi benar. sebenarnya ini sangat mengancam produktivitas Iya. kita gitu. Sebagai di masyarakat, ketika banyak orang yang produktivitasnya rendah, susah sekali untuk suatu negara itu bisa maju. Oh, setuju sekali ya Dokter Eka. Jadi untuk semua khalayak ramai yang menonton dan kemungkinan juga pemangku kebijakan, ya bisa kita dengar dari kesaksian dari Dokter Eka dan juga ekspertisenya bahwa depression itu juga sangat penting karena sangat erat kaitannya dengan produktivitas warga-warga negara yang hidup di situ gitu. Yeah. Dan akhirnya juga akan bisa menjadi ketika depresi ini bisa diatasi dengan of course berbagai macam approach, termasuk approach riset untuk menangani masalah tersebut, akhirnya produktivitas juga akan bisa di boost gitu, seperti itu kan? Ya, Betul semoga bisa sekali. didengar. Nah, ini nih yang paling menarik nih. Nah, ini sekarang ada data nih dari UK, Switzerland, dan juga Jepang pada tahun 2018 bahwa jumlah wanita yang berkarir di bidang STEM itu untuk UK sendiri sekitar 30%, Oke. untuk Switzerland 20% dan Jepang 16% nih. Wow. Itu sangat sedikit Surprising. ya dibandingkan dengan laki-laki persentasenya. Nah, untuk Indonesia sendiri bagusnya adalah berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan 30-an% gitu. Di tahun 2018 lulusan dari STEM itu adalah wanita. Wow. Tapi yang bekerja dan memilih karir di STEM itu hanya 16%. Itu jadi Setengahnya ya. iya, hampir setengahnya gitu. Jadi sepertinya yang bisa kita asumsikan adalah para wanita-wanita yang lulus dari jurusan STEM ini sepertinya kehilangan motivasi ataupun memilih jalur lain karena berbagai macam hal gitu. Nah, untuk Dokter Eka sendiri lulusan dokter, kemudian jadi klinisi, sekarang menjadi saintis juga. Bagaimana nih untuk wanita bisa tetap bekerja di STEM, tapi di satu sisi yang lain bisa juga bekerja misalnya menjadi seorang ibu gitu. Mungkin ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa banyak wanita akhirnya keluar dari STEM. Bagaimana Dokter Eka? Ya, pertanyaan yang sangat menarik ya, dan saya butuh waktu sekiranya untuk bisa menjawabnya. Tetapi berdasarkan pengalaman empiris saya ya, kita perlu punya interest yang besar untuk bisa bekerja di bidang sains sebagai seorang wanita. Dan di Jepang sendiri memang pola masyarakatnya masih ada sedikit patriarkisme, dan sama seperti di Indonesia juga, sehingga meskipun lulusan ya dari bidang sains, teknologi, dan engineer, mathematics itu banyak dari Indonesia, sekitar 32% seperti yang Dr. Esa sebutkan, hanya 16% yang akhirnya bisa survive bekerja di bidang STEM ini. Karena itu tadi ada
model patriarkisme, sehingga masih melekat di dalam masyarakat bahwa seorang wanita perlu membangun rumah tangga, kemudian punya anak, kemudian mengurus anak, membesarkan anak, mengasuhnya, dan sebagainya. Dan untuk bisa mengerjakan keduanya bukan hal yang mudah ya. Apalagi di bidang sains dan seperti yang teknologi lainnya, itu memang cukup membutuhkan waktu yang banyak untuk bisa kita berkarir di situ. Dan untuk bisa persisten, kita butuh memanage waktu dengan cukup besar, cukup banyak di pekerjaan ini gitu. Jadi akhirnya banyak yang tidak melanjutkan pekerjaan dalam bidang sains ini sebagai seorang wanita. Oke. Iya. Ya, benar sih, memang wanita itu lumayan multifaceted sekarang kan. Bekerja di rumah, bekerja di kantor, dan banyak pekerjaan sampingan lainnya juga yang bisa dikerjakan oleh wanita. Yang menariknya gini, Dok. Jadi ada suatu asumsi di masyarakat bahwa wanita itu lebih menggunakan feelingnya nih dalam berpikir, ya kan? Kalau laki-laki tuh menggunakan logikanya dalam berpikir nih. Nah, Dr. Eka sekarang menjadi seorang saintis gitu. Dan apakah menjadi seorang saintis pola berpikirnya sekarang berbeda gitu dibandingkan dengan ini asumsi yang ini sekarang? Ya, jadi ini suatu pertanyaan yang jawabannya cukup kompleks menurut saya. Banyak sekali faktor yang banyak sekali faktor yang berkontribusi terhadap apakah seseorang itu pada saat melihat suatu masalah ataupun situasi berpikir dengan logis atau berpikir dengan emosi ataupun perasaannya gitu. Tetapi secara umum memang pola asuh di masyarakat ketika mengasuh anak perempuan lebih banyak seorang ibu ataupun bapak untuk memberikan ruang terhadap anak perempuan mengekspresikan emosinya dibandingkan anak laki-laki. Kan biasa sering kali kita selalu mendengar kalau laki-laki tuh nggak boleh cengeng, laki-laki tuh nggak boleh nangis, laki-laki tuh harus strong, harus kuat gitu. Sementara kalau perempuan boleh nangis gitu. Akhirnya ini yang mempolakan cara berpikir antara laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki lebih logis, lebih matematis ya, A tambah A ya 2A gitu misalnya. Tapi kalau perempuan A tambah B bisa Z gitu ya. Jadi cukup tergantung situasi sebenarnya dan feelingnya gitu ya. Dan di pekerjaan sains seperti ini, ketika kita meneliti, ketika kita melakukan analisis dan sintesis terhadap data penelitian kita, kemudian menuliskannya dalam sebuah manuskrip dan publikasi, memang sangat dibutuhkan pemikiran logis dan critical thinking dalam hal ini. Agak sulit ketika kita mengapproach atau melakukan pendekatan dengan emosi ya, emosional, karena too much yang harus dilakukan, dan ketika kita terbawa perasaan, biasanya sulit untuk bisa berpikir secara logis. Jadi dalam hal ini saya rasa tidak ada barrier ya untuk perempuan untuk bisa mengembangkan dirinya untuk terjun di dalam bidang sains, karena baik perempuan maupun laki-laki sebenarnya punya dua sisi otak, otak logis dengan otak emosional gitu. Tinggal bagaimana diatur pemakaiannya tergantung tujuan ataupun tergantung pekerjaan yang dihadapin. Gitu Dokter Reza. Sangat setuju sekali Dok. Jadi Dokter Eka ini memang pintar sekali. Jadi saya mengambil banyak, ada satu pelajaran yang dari jawaban Dokter Eka bahwa apakah bisa ini saya kesimpulkan seperti ini. Jadi baik laki-laki maupun perempuan semuanya itu bisa berpikir secara emosional dan juga berpikir secara logis, dan juga untuk menjadi saintis tidak perlu kita melakukan labeling kepada diri kita, oh saya ini lebih emosional, saya ini lebih logik. Bisa masuk saja, dan juga ketika kita di dunia sains itu kan kita akan terconditioned
Ya Iya, nggak sih? Cara iya, berpikir kita dan lambat laun kita akan meniru pola pikir saintifik seperti ini gitu dari orang-orang yang berada di dalamnya. Ya. iya, betul sekali. Secara otomatis Mhm. kita akan beradaptasi dengan pola-pola yang mana kita terpapar gitu. Mhm. Apalagi kalau setiap hari. Iya. Wow. Sangat menarik sekali pembicaraan kita kali ini. Terima kasih buat Dokter Eka atas waktunya hari ini dan semoga video Sama-sama. ini ya jadi semua video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua apalagi wanita-wanita di luar sana yang ingin berkarir di bidang STEM. Terima kasih. Sampai jumpa.